Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu amma umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Muhtaufik MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah KD IPA Kimia kelas PGMI 4B, kepada teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat mengikuti pembelajaran pada kesempatan pagi hari yang mulia ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita lantunkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Di sini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai sifat koligatif larutan. Sebelum masuk kepada pembahasan materi presentasi kita hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Meinda Nurhaliza dengan NIM 193141036, kemudian Izatul Laili dengan NIM 193141052, kemudian ada Khaleda Zian dengan NIM 193141065, dan yang terakhir saya sendiri, Indah Putri Rahmawati dengan 193141066. Baik, marilah kita langsung masuk ke dalam pembahasan materi yang pertama, yaitu mengenai penurunan tekanan uap yang akan disampaikan oleh saudari Meinda Nurhaliza. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap adalah kecenderungan molekul-molekul cairan untuk melepaskan diri dari molekul-molekul cairan di sekitarnya dan menjadi uap. Jika ke dalam cairan dimasukkan suatu zat terlarut yang sukar menguap dan membentuk suatu larutan, maka hanya sebagian pelarut saja yang menguap, karena sebagian yang lainnya dihalangi oleh zat pelarut. Nah, banyak sedikitnya uap di atas permukaan cairan diukur berdasarkan tekanan uap cairan. Semakin tinggi suhu cairan, semakin banyak uap yang berada di atas permukaan cairan, dan berarti tekanan uapnya semakin tinggi. Selisih antara tekanan uap jenuh pelarut murni yang disebut P0 dengan tekanan uap jenuh larutan yang disebut P disebut penurunan tekanan uap jenuh atau juga disebut delta P. Nah, maka delta P sama dengan P0 dikurangi P. Menurut hukum Raoult, di mana P sama dengan tekanan uap jenuh larutan, P0 sama dengan tekanan uap jenuh pelarut murni, dan XB sama dengan fraksi mol pelarut. Karena XA plus XB sama dengan 1, maka persamaan tersebut dapat diperluas menjadi P sama dengan P0 dalam kurung 1 dikurangi XA. Kemudian P sama dengan P0 dikurangi P0 dikali XA, dan P0 dikurangi P sama dengan P0 dikali XA, sehingga delta P sama dengan P0 dikali XA. Nah, keterangannya delta P sama dengan penurunan tekanan uap jenuh pelarut, P0 sama dengan tekanan uap jenuh pelarut murni, dan XA sama dengan fraksi mol zat pelarut. Kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, soalnya diketahui bahwa tekanan uap air murni sebesar 100 mm air raksa. Jika fraksi mol NaCl adalah 10%, maka besar penurunan tekanan uap adalah, nah di sini kita diketahui P0 sama dengan 100 mm air raksa. Sedangkan XT-nya adalah 10% sama dengan 0,1. Nah, ditanya delta P-nya. Kita langsung masuk ke penyelesaian. Delta P sama dengan XT dikali P0. Jadi
0,1 dikali 100 mm air raksa sama dengan 10 mm air raksa. Jadi tekanan uap turun sebesar 10 mm air raksa. Kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih merupakan sebuah peristiwa di mana titik didih suatu cairan akan menjadi lebih tinggi ketika dilarutkan sebuah senyawa lain ke dalamnya. Sebuah larutan memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan sebuah pelarut murni. Hal ini terjadi ketika sebuah zat terlarut non-volatil seperti garam ditambahkan dalam pelarut murni seperti air. Titik didih dapat diukur secara akurat dengan menggunakan ebulioskop. Setiap zat cair pada suhu tertentu mempunyai tekanan uap jenuh tertentu dan mempunyai harga yang tetap. Zat cair akan mendidih dalam keadaan terbuka jika tekanan uap jenuhnya sama dengan tekanan atmosfer. Pada saat udara mempunyai tekanan 1 atm, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Tetapi jika dalam zat cair itu dilarutkan suatu zat, maka tekanan uap jenuh air itu akan berkurang. Penurunan tekanan uap jenuh larutan yang lebih rendah dibanding tekanan uap jenuh pelarut murni menyebabkan titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni. Selisih antara titik didih suatu larutan dengan titik didih pelarut murni disebut kenaikan titik didih larutan, atau biasa dilambangkan dengan delta TB. Delta TB sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut murni. Catatan, tidak berlaku untuk larutan yang mudah menguap. Adanya penurunan tekanan uap jenuh mengakibatkan titik didih larutan lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni. Yang pertama untuk larutan non-elektrolit, kenaikan titik didih dinyatakan dalam delta TB sama dengan M kali Kb, di mana delta TB adalah kenaikan titik didih, M adalah molalitas larutan, Kb adalah tetapan kenaikan titik didih molal. Karena M sama dengan W per mR kali 1000 per P, W menyatakan massa zat terlarut, maka kenaikan titik didih dalam larutan dapat dinyatakan sebagai delta TB sama dengan W per mR kali 1000 per P kali Kb. Apabila pelarutnya air dan tekanan udara 1 atm, maka titik didih larutannya dinyatakan sebagai TB sama dengan 100 ditambah delta TB derajat Celcius. Yang kedua untuk larutan elektrolit, kenaikan titik didih dinyatakan dengan delta TB sama dengan M kali Kb kali I, di mana delta TB adalah kenaikan titik didih larutan, M sama dengan molal solut, W sama dengan massa solut dalam gram, MR sama dengan MR solut, P sama dengan massa pelarut dalam gram, Kb adalah kenaikan titik didih molal pelarut, I adalah faktor Van Hoff. Selanjutnya yaitu contoh soal sebanyak 0,6 gram urea CONH2 dalam kurung 2 dilarutkan ke dalam 40 gram air. Jika larutan tersebut kita anggap ideal, tentukan berapa titik didih larutan tersebut. Nah, diketahui KbH2O sama dengan 0,512 derajat Celcius kilogram mol minus 1. MR dari urea CONH2 dalam kurung 2 sama dengan 60 gram. C sama dengan 12, N sama dengan 14, H sama dengan 1, dan C sama dengan 12. Jumlah mol zat terlarut sama dengan 0,6 per 6 sama dengan 0,1. Molalitas sama dengan 0,1 per 4 kali 10 min 2 sama dengan 2,5. Nah, jawabannya yaitu kenaikan titik didih atau delta TB sama dengan M kali Kb, di mana massa 2,5 dan Kb 0,512. Jadi, 2,5 dikali 0,512 sama dengan 1,28 derajat Celcius. Titik didihnya yaitu 100 ditambah 1,28. Jadi, hasil dari titik didihnya yaitu 101,28 derajat Celcius.
Baik, terima kasih. Materi yang ketiga yaitu penurunan titik beku. Titik beku adalah suhu di mana pelarut cair dan pelarut padat berada pada keseimbangan sehingga tekanan uap keduanya sama. Ketika zat larutan yang tidak mudah menguap ditambahkan ke dalam pelarut cair yang mudah menguap, tekanan uap larutan akan lebih rendah daripada zat pelarut murni. Akibatnya, padatan akan mencapai keseimbangan dengan larutan pada suhu yang lebih rendah daripada dengan pelarut murni. Penurunan titik beku larutan adalah selisih antara titik beku suatu pelarut dengan titik beku larutan yang diakibatkan adanya penambahan zat terlarut dan dalam pelarut tersebut. Penurunan titik beku sama dengan penurunan pelarut murni dikurangi penurunan larutan. Menurut hukum Bartman dan Raoult bahwa penurunan titik beku dan kenaikan titik didih berbanding langsung dengan molalitas yang terlarut di dalamnya. Hukum tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk penurunan titik beku non-elektrolit, persamaannya dinyatakan sebagai penurunan titik beku sama dengan molaritas larutan dikali tatapan penurunan titik beku molal sama dengan massa zat terlarut per massa molekul relatif zat terlarut dikali 1000 per massa pelarut dikali tatapan penurunan titik beku molal. Yang kedua yaitu untuk penurunan titik beku elektrolit, persamaannya dinyatakan sebagai penurunan titik beku sama dengan molaritas larutan dikali tetapan penurunan titik beku molal dikali di mana penurunan titik beku yang M molaritas larutan, Kf tetapan penurunan titik beku molal yang W massa zat terlarut, Mr massa molekul relatif zat terlarut, P massa pelarut. Yang ketiga, apabila pelarutnya air dan tekanan udara 1 atm, maka titik beku larutannya dinyatakan sebagai berikut. Tf sama dengan 0 min PTR derajat Celcius. Tabel tetapan kenaikan titik didih molal atau Kb dan tetapan penurunan titik beku molal atau Kf dari beberapa pelarutan atau tekanan 1 atm. Pelarut air didihnya 100 Celcius, Kb-nya 0,52, titik bekunya 0,0 derajat Celcius, Kf-nya 1,86. Yang kedua ada asam asetat, yaitu titik didihnya 118 Celcius, Kb-nya 3,07, titik bekunya 16,6 derajat Celcius, Kf-nya 3,57. Yang ketiga ada benzena, yaitu 80,20 Celcius, Kb 2,53, titik beku 5,45 derajat Celcius, Kf-nya 5,07. Yang keempat, yang terakhir yaitu klorofrom, titik didihnya 61,20 derajat Celcius, Kb-nya 2,63, titik bekunya 0, Kf-nya 0. Contoh soal. Tentukan titik beku larutan glukosa 9 gram glukosa dalam 300 gram air. Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius atau molal. Diketahui massa glukosa sama dengan 9 gram. Massa air sama dengan 300 gram sama dengan 0,3 kg. Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Ditanyakan titik bekunya. Jawaban N glukosa sama dengan massa per mR. N glukosa sama dengan 9 gram per 180 gram atau mol. N glukosa sama dengan 0,05 mol. M sama dengan N per P. M sama dengan 0,05 mol atau per 0,3 kg. M sama dengan 0,17 molal. Titik beku sama dengan M kali Kf. Titik beku sama dengan 0,17 molal, 1,86 derajat Celcius per molal. Titik beku sama dengan 0,3162 derajat Celcius. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya mengenai tekanan osmosis. Osmosis yaitu perpindahan molekul pelarut melalui selaput semipermeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat.
atau dari bagian yang konsentrasi pelarutnya itu tinggi ke bagian yang konsentrasi pelarutnya lebih rendah. Nah, melalui pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa osmosis itu sendiri adalah fenomena pencapaian kesetimbangan antara dua larutan yang memiliki perbedaan konsentrasi zat pelarut, di mana larutan ini berada pada satu bejana yang dipisahkan oleh lapisan semipermeabel tersebut. Kemudian yaitu faktor yang mempengaruhi osmosis. Yang pertama yaitu suhu pergerakan molekul dipengaruhi pada suhu kadar respon akan menjadi lebih cepat pada suhu tinggi. Yang kedua, ukuran molekul yang meresap. Kemudian yang ketiga, ketebalan membran kadar respon suatu molekul. Dan yang selanjutnya yaitu keterlarutan lipid molekul yang memiliki keberlarutan yang tinggi meresap lebih cepat. Dan yang terakhir yaitu luas permukaan membran. Proses terjadinya osmosis. Osmosis ialah proses alami yang terjadi ketika dua cairan konsentrasi yang berbeda atau dua cairan dengan konsentrasi yang berbeda dipisahkan oleh sebuah membran semipermeabel. Cairan bergerak dari konsentrasi yang lebih rendah kepada cairan yang berkonsentrasi lebih tinggi. Untuk contoh osmosis di kehidupan sehari-hari, yaitu bisa kita lihat di saat kita meletakkan tangan kita di dalam air terlalu lama, di situ tangan kita akan mengembang. Nah, di situ terjadi proses osmosis. Kemudian contoh yang kedua yaitu menuangkan garam ke siput, berdisfusi dan siput menyusut akibat osmosis. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai rumus tekanan osmosis. Rumusnya adalah Pi sama dengan M dikali R dikali T, di mana Pi adalah tekanan osmotik larutan, M sama dengan molaritas larutan, R sama dengan konstanta gas, di mana ini sudah ditentukan yaitu nilainya 0,08205 liter ATM per mol Kelvin. Kemudian T sebagai suhu mutlak atau derajat Celcius ditambah 275 Kelvin. Ini kami menyediakan satu contoh soal, bisa disimak ya teman-teman. Jika 6,84 gram sukrosa dilarutkan dalam air dan membentuk larutan bervolume 100 ml pada suhu 27 derajat Celcius, maka tentukanlah besarnya tekanan osmotik pada larutan tersebut. Di sini udah diketahui ya, untuk GR-nya sama dengan 6,84 gram, kemudian molaritas larutannya 325, P sama dengan 100 ml, kemudian T atau suhu mutlaknya sama dengan 300 Kelvin, kemudian R atau konstanta gasnya sebesar 0,085 liter ATM per mol Kelvin. Yang ditanyakan adalah besarnya tekanan osmotiknya. Bisa dijawab yaitu Pi sama dengan M dikali R dikali T, yaitu gram per mR dikali 1000 per Pi RT, yaitu sama dengan 6,84 per 324 dikali 1000 per 100 dikali 0,082 dikali 100 sama dengan 5,2 ATM. Jadi tekanan osmotik pada larutan tersebut sebesar 5,2 ATM. Sekian penyampaian materi presentasi dari kelompok kami mengenai sifat koligatif larutan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.